Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kehidupan di dunia hanyalah sementara. Kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita akan hal ini agar kita tidak lalai bahwasanya di sana ada kehidupan yang kekal abadi, kehidupan akhirat. Akan tetapi kenyataan yang kita lihat, betapa banyak manusia yang mereka lalai akan kehidupan akhirat. Mereka berlomba-lomba memperbanyak harta, memperbanyak perbendaharaan, kemewahan mereka, sehingga mereka lalai untuk mengingat kehidupan akhir, kehidupan yang abadi. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan hal ini dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kalian telah dilalaikan dari sikap at-takatsur, sikap saling berlomba-lomba, memperbanyak, saling berlomba-lomba untuk memperbanyak, untuk mengumpulkan. Lalai dari kehidupan akhirat, lalai dari kehidupan yang abadi, lalai bahwasanya kalian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas amal perbuatan yang kalian lakukan di atas kehidupan muka bumi ini. Hatta zurtumul maqabir. Kalian akan sadar kapan? Tatkala kalian menziarahi kuburan, tatkala kalian dimasukkan dalam liang lahat. Saat itulah kalian baru sadar bahwasanya kehidupan yang begitu indah ini hanyalah kehidupan yang sementara, yang sekejap dibandingkan dengan kehidupan abadi di akhirat kelak. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Alhaakumut takatsur." Sungguh kalian telah dilalaikan dengan sikap berlomba-lomba memperbanyak. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan memperbanyak dalam hal apa. Yang dalam kaidah ilmu tafsir, hal ini menunjukkan keumuman. Tatkala objek dihilangkan, tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan keumuman objek tersebut. Artinya perkara apa saja yang membuat kalian lalai? Apakah kalian berlomba-lomba dalam mengumpulkan harta, berbangga-banggaan dalam mengumpulkan harta, atau kalian berlomba-lomba dalam memperbanyak atau menunjukkan kedudukan kalian, berlomba-lomba mencari kedudukan, atau berlomba-lomba saling memamerkan banyaknya anak atau banyaknya harta, tingginya kedudukan, segala perkara yang kalian perlombakan sehingga membuat kalian lalai dari kehidupan abadi, maka hal itu tercela dan termasuk dalam ayat ini. Dan demikianlah para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia terus berlomba-lomba, tidak pernah lelah dalam rangka mengumpulkan harta benda, tidak pernah lalai, tidak pernah lelah dalam mengumpulkan harta benda. Waktu siang dan malam dia gunakan untuk mengumpulkan harta benda. Dan demikianlah sifat manusia. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau kana libni Adam wadin min dhahab, labtagha ay yakuna lahu wadin akhar." Kalau seandainya seorang anak Adam memiliki selembah emas, maka dia akan mengharapkan selembah yang lain, emas yang lain pula. Falan yamla'a
fahu illa turab, dan tidak akan memenuhi mulutnya kecuali tanah. Dia tidak akan lelah untuk mengumpulkan harta, tidak akan capek untuk mengumpulkan harta kecuali setelah dimasukkan dalam liang lahat, kecuali setelah mulutnya dipenuhi dengan tanah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hal ini dan menegaskan hal ini. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk atau menziarahi kuburan. Perhatikan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz ziarah. Allah tidak mengatakan sampai kalian kekal dalam kuburan, akan tapi Allah mengatakan sampai kalian menziarahi kuburan. Yang ini merupakan isyarat bahwasanya kuburan, alam kubur hanyalah alam sementara, hanyalah alam barzakh, perantara antara alam dunia dengan alam yang abadi, yaitu alam akhirat. Seorang yang sudah dimasukkan dalam liang lahat, maka dia hanya mendapatkan dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia mendapatkan kenikmatan, dan dia terus merasakan kenikmatan tersebut sampai datang hari kiamat, kemudian dimasukkan dalam surga. Dan kemungkinan yang kedua, dia merasakan azab kuburan akibat perbuatan yang dia lakukan selama ini di atas muka bumi, dan dia akan diazab sampai akhirnya bertemu dengan neraka jahanam. Oleh karenanya, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah sampai kita lalai bahwasanya ada hari akhirat, hari yang abadi yang menanti kita, hari yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita agar kita takut dengan hari tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, inna zalzalatas saati syai'un 'azim." Wahai manusia, hendaknya kalian takut kepada Rabb kalian. Inna zalzalatas saati syai'un 'azim. Sungguhnya gempa yang terjadi pada hari tersebut, pada hari kiamat kelak, merupakan gempa yang sangat dahsyat. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Kalian akan menyaksikan hari tersebut, kita semua akan menyaksikan hari tersebut. Hari di mana tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Wanita yang sedang hamil akan keguguran, wanita yang sedang menyusui akan membiarkan anaknya. Dia tidak akan pedulikan anak yang sedang dia susui. Dan kalian akan melihat orang-orang berjalan dengan sempoyongan seakan-akan mereka dalam keadaan mabuk. Akan tapi sungguhnya mereka tidak dalam keadaan mabuk, walakinna 'adzaballahi syadid, akan tapi azab Allah tatkala itu sangatlah pedih. Allah menamakan hari tersebut dengan Al-Qari'ah. Mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Kata Allah, hari yang dahsyat. Tahukah kalian apa itu hari yang dahsyat? Hari yang sangat dahsyat. Sampai Allah ulangi 3 kali menyebutkan nama Al-Qari'ah untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya hari tersebut hari yang sangat mengerikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuts." Hari tersebut orang-orang akan keluar dari kuburan mereka bertebaran seperti kupu-kupu yang bertebaran. Kenapa? Karena kebingungan. Kebingungan mereka bertebaran, tidak tahu arah kemana yang mereka harus pergi. Kebingungan dengan apa yang mereka hadapi tatkala hari tersebut. Hari yang sangat mengerikan. Bagaimana tidak mengerikan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza samaa'un fatarat wa idzal kawakibun tatharat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'thirat." Hari tatkala langit terbelah, hari tatkala bintang-bintang berjatuhan, hari tatkala lautan menjadi lautan api, hari tatkala manusia dibangkitkan dari kuburan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan buhman." Bahwasanya manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat kelak di padang mahsyar dalam keadaan hufatan, dalam keadaan tidak memakai alas kaki, uratan dalam keadaan telanjang bulat, ghurlan dalam keadaan belum disunat, buhman dalam keadaan tidak membawa satu apapun. Tidak ada satu harta pun yang dia bawa. Yang selama ini dia kumpulkan di atas muka bumi bertahun-tahun siang dan malam, tidak akan sedikit pun yang akan dia bawa pada hari tersebut. Akan tapi yang akan dia temui pada hari tersebut adalah hari pertanggungjawaban. Hari bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan selama ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Aisyah radhiyallahu taala anha tatkala mendengar hadis ini, dia berkata, "Ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa," apakah laki-laki dan perempuan akan dikumpulkan pada hari tersebut dalam keadaan demikian, dalam keadaan telanjang bulat? Alaysa yanzuru ba'dhum ila aurati ba'd? Bukankah sebagian yang akan melihat aurat yang lainnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-amru asyaddu min an yanzura ba'dhum ila aurati ba'd." Perkaranya sangatlah dahsyat
sampai-sampai seorang tidak akan sempat melihat aurat yang lain. Para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hari tersebut, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Hari di mana seorang akan lari dari saudaranya, dia tidak akan pedulikan orang lain. Saudara kandungnya akan dia tinggalkan. Wa ummihi wa abihi, ibunya yang sangat dia cintai tidak akan dia pedulikan. Ayahnya yang dia cintai tidak akan dia pedulikan. Wa sahibatihi wa banihi, istrinya yang merupakan teman tidurnya tidak akan dia pedulikan. Wa banihi, anak-anaknya yang dia sibuk mencari dunia sampai lalai demi untuk menyenangkan anak-anaknya pada hari tersebut tidak akan dia pedulikan. Kenapa? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap orang tatkala itu masing-masing sibuk dengan urusannya, sibuk untuk bertanggungjawabkan apa yang akan dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala itu kata Allah Subhanahu wa taala, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Tatkala itu setiap orang akan ingat dengan apa yang telah dia lakukan selama ini. Seluruh kemaksiatan yang pernah dia lakukan akan dia ingat tatkala itu. Fa anna lahu dzikra, akan tapi percuma tatkala hari tersebut. Sudah terlambat. Kelalaian yang selama ini membuat dia tenggelam dalam dunia. Tatkala hari tersebut penyesalan tidak ada manfaatnya. Oleh karenanya para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingatlah firman Allah ini, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sungguhnya kalian akan dilalaikan dengan sikap saling memperbanyak, berlomba-lomba dalam kegagahan, dalam mengumpulkan harta, dalam mencari kedudukan, dan kalian tidak akan sadar kecuali tatkala kalian masuk dalam liang lahat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tahu bahwasanya ilmu yang sesungguhnya yaitu mengenal Rabb kita, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innama yakhshallah min ibadihil ulama." Dan sungguhnya yang benar-benar hanyalah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala hanyalah para ulama, hanyalah orang-orang yang berilmu. Inilah ilmu yang hakiki, mengenal siapa Rabb kita, bagaimana sifat-sifatnya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengutamakan atau memberi kemuliaan terhadap surat-surat dan ayat-ayat yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang menjelaskan tentang kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita tahu bahwasanya surat Al-Ikhlas nilainya sepertiga. Seorang baca surat Al-Ikhlas seperti membaca sepertiga Al-Qur'an. Dan ayat yang paling mulia dalam Al-Qur'an adalah ayatul kursi. Kenapa bisa demikian? Karena ayat kursi menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga surat Al-Ikhlas. Kenapa nilainya sangat mulia? Karena menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ilmu yang sesungguhnya yang bisa mengantarkan orang kepada khasyatillah, takut kepada Allah, adalah ilmu tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha mengenal siapa Rabb kita. Bagaimana ketinggian Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala? Yang ini akan mengantarkan rasa khasyah dan takut dalam hati kita. Para salaf pernah berkata, "Man kana billahi a'raf," barang siapa yang semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, kana minhu akhsha wa akhwaf, maka dia akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa li ibadatihi atlab wa an ma'siyatihi ab'ad, dan dia akan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin jauh dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sebagaimana ilmu yang hakiki adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala, demikianlah sebaliknya kejahilan yang hakiki, kebodohan yang benar-benar merupakan kebodohan adalah tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala.
Kapan seorang lalai dari Rabb-nya? Kapan seorang lupa dari Rabb-nya? Jahil kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mensifati bahwasanya setiap orang yang bermaksiat, maka dia adalah orang yang jahil. Dia adalah orang yang bodoh. Meskipun dia memiliki ilmu agama, namun jika dia terjerumus dalam kemaksiatan, tatkala itu dia adalah orang yang jahil. Orang yang bodoh dengan Rabb-nya, sehingga nekat untuk terjerumus dalam kemaksiatan. Dan dia tidak akan terlepas dari kebodohannya kecuali setelah dia meninggalkan kemaksiatan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin." Kata Allah Subhanahu wa taala, hanyalah taubat itu kepada orang-orang yang mereka melakukan keburukan, melakukan kemaksiatan dengan kejahilan, dengan kebodohan. Para salaf dan para sahabat telah menyebutkan bahwasanya setiap orang yang bermaksiat, maka dia jahil berdasarkan ayat ini. Karena jika seseorang terjerumus dalam kemaksiatan dan dia tidak tahu hukum kemaksiatan tersebut, ya, dia tidak tahu bahwa ini merupakan kemaksiatan, dia tidak tahu bahwa ini haram di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka orang seperti ini tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak perlu bertobat karena dia tidak tahu hukumnya, dan orang yang jahil tidak mengerti hukum tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang diazab dan diminta untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala itu orang yang melakukan maksiat dan tahu itu hukumnya haram. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala mensifati setiap orang yang melakukan kemaksiatan dengan orang yang jahil, dengan orang yang bodoh. Oleh karenanya para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita harus sadar bahwasanya jika kita terjerumus dalam kemaksiatan, sungguhnya kita dalam keadaan bodoh. Lalai dari mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bodoh, lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang kita lakukan. Bodoh, jahil, tidak tahu bahwasanya azab yang Allah siapkan bagi orang yang melakukan kemaksiatan sangatlah pedih. Jahil dan bodoh, tidak tahu bahwasanya kemaksiatan yang dia lakukan akan menurunkan imannya atau bahkan akan menghilangkan keimanannya. Jahil dan bodoh bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Apakah dia mendahulukan kenikmatan yang sebentar kemudian melalaikan kenikmatan yang abadi? Seorang yang bermaksiat, bukankah dia ingin merasakan kenikmatan, merasakan kelezatan? Benar, dia ingin merasakan kelezatan, sehingga dia nekat untuk bermaksiat kepada Allah dalam rangka untuk memuaskan hawa nafsunya. Namun dia nekat tetap untuk merasakan kelezatan yang sementara tersebut dengan melalaikan kelezatan akhirat. Dan sifat seperti ini, mendahulukan kenikmatan yang sedikit dengan mengorbankan kenikmatan yang abadi, merupakan sikap kebodohan dan sifat kebodohan. Oleh karenanya pantas jika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setiap orang yang bermaksiat adalah orang yang jahil dan bodoh pada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya marilah kita berusaha untuk terus beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha menjauhkan diri kita dari segala bentuk kemaksiatan. Dan yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi apa yang kita lakukan dan senantiasa para malaikat mencatat apa yang kita lakukan, dan ketahuilah bahwasanya setiap apa yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap kebaikan meskipun sedikit pun akan ada balasannya, dan setiap keburukan sedikit apapun akan ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan. Allahumma kun lahum aunan wa dhahiran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa aqimus shalah.